Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma fasalli wa sallim ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan saudara-saudara, hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah kita semuanya dimuliakan oleh Allah, diberkahi kehidupan kita oleh Allah, dan diberikan kita kemudahan dalam menjalani hidup ini. Karena kita telah mendahulukan panggilan Allah ketimbang kegiatan duniawi lainnya. Marilah kita untuk selalu memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa, sangat banyak kepada makhluk yang bernama manusia. Nikmat Allah itu tidak akan ada yang mampu menghitungnya. Dikatakan Allah dalam Al-Quran, di antaranya surat Ibrahim ayat ke-34. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan mampu dan tidak akan bisa. Karena semuanya ini adalah nikmat Allah. Kita hidup di atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita semuanya tergolong hamba-hamba Allah yang abdan syakura, hamba Allah yang mau dan yang pandai mensyukuri nikmat Allah serta selalu mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, selawat teriring salam, marilah bersama-sama kita mohonkan kepada Allah untuk dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, la nabiy ba'd. Tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul sesudah beliau. Dikatakan Allah dalam Al-Quran, khataman nabiyyin, nabi dan rasul terakhir, khatam, penutup dari segala nabi, penutup dari segala rasul. Kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in dan para pengikut beliau yang istiqamah sampai akhir zaman nanti. Insyaallah kita semua tergolong termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Bapak-bapak dan saudara-saudara, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita untuk memposisikan diri menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena seiringnya dengan kita memposisikan diri menjadi hamba Allah yang bertakwa, maka kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan perintah Allah
dan Rasulnya, menjauhi semua larangan Allah dan Rasulnya, semakin tinggi, tinggi, dan tinggi lagi. Maka kalau kita insya Allah menjadi orang yang bertakwa, menjadi hamba Allah yang muttaqin, insya Allah kita akan memahami perjalanan hidup ini. Hidup ini adalah sebuah perjalanan panjang. Kita awali dengan pertamanya kita tidak ada. Artinya kita di alam gaib. Sebelum bapak ibu kita ketemu. Kemudian atas izin Allah diketemukan. Berjodohlah beliau, bapak dan ibu kita. Kemudian terjadilah prosesnya. Ada kita berada di alam rahim. Alam yang kedua, alam rahim. Yang ketiga, lahir kita ke dunia. Kita berada di alam dunia. Dan di dunia ini pun sementara. Batasan waktunya ditentukan oleh Allah. Antara kita dan lainnya, satu dan lainnya, tidak sama batasan waktu yang diberikan. Yang jelas terbatas, singkat melalui kehidupan di dunia ini. Dan orang yang memahami akan hal itu hanya orang yang bertakwa. Dan alam berikutnya adalah alam barzah. Alam keempat. Yang terakhir alam akhirat. Di akhirat cuma ada dua pilihan, jannah atau narnya Allah. Tentu semua manusia yang waras, yang sehat akalnya, sehat pikirannya, dia akan memilih jannahnya Allah. Maka dari itu menjadi hamba Allah yang bertakwa adalah merupakan suatu kewajiban. Bapak dan saudara, nah, kalau kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, kita perlu tahu apa yang kita bawa sholat. Nah, itu yang materi khotbah kita pada kesempatan ini. Jadi, Bapak, saudara, kita sholat, ya mungkin kita ambil saja batasan yang umum. Kita mulai sholat umur balik ketika 15 tahun sampai sekarang. Nah, betapa banyaknya orang yang ditanya, apa yang Anda bawa sholat? Atau apa yang Bapak bawa sholat? Atau apa yang Ibu bawa sholat? Jawabannya hanya senyum-senyum saja. Disebabkan karena tidak tahu. Bapak dan saudara, kiranya sebagai seorang muslim kita harus mengetahui hal itu. Apa yang kita bawa sholat? Yang pertama adalah Islam. Yang pertama adalah Islam. Islam, dinullah, dinul haq. Agama Allah, agama yang maha benar. Karena datangnya dari yang maha benar. Islam itu adalah agama selamat. Aslama yuslimu islaman. Agama selamat. Selamat di mana? Yang dari kelima alam tadi. Gitu. Utamanya alam kedua, ya, alam ketiga, alam keempat, dan alam kelima. Selamat. Makanya bapak-bapak, alhamdulillah bagi yang insya Allah kita Islam dari kecil, bahkan lahir dari rahim ibu yang Islam. Dan alhamdulillah pula kalau ada saudara kita yang mu'alaf, itu atas izin Allah. Karena Islam itu agama hidayah, tidak boleh dipaksa. Diintervensi, Anda harus masuk Islam, nggak bisa.
diancam Anda harus masuk Islam. Nggak boleh. Karena orang yang masuk Islam karena terpaksa, karena diintervensi, ya, itu tidak boleh. Islamnya tidak sah. Makanya ketika orang masuk Islam, Bapak dan Saudara, itu ditanya betul. Apakah Anda masuk Islam ini karena mau nikah dengan orang Islam? Tidak. Apakah Anda mau masuk Islam ini ada yang maksa? Tidak. Karena harus dari kesadaran sendiri. Islam agama hidayah. Islam agama selamat di dunia dan selamat di akhirat. Islam agama Allah yang memberikan namanya langsung Allah. Bapak baca surat Al-Maidah ayat ketiga yang sebagian besar mufassirin memposisikan ayat ini ayat terakhir turun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul Islam madinah. Islam, Allah yang menentukan, Allah yang menyebutkan. Dan agama yang diterima di sisi Allah, Bapak dan Saudara, ini harus kita pahami dan kita hayati. Hanyalah Islam. Innad dina indallahil Islam. Innad dina indallahil Islam. Bapak baca surat Ali Imran ayat ke-19. Lalu kalau ada orang itu sudah Islam, kemudian tidak belajar, lalu bingung, mencari lagi yang lain, dikira benar. Enggak, itu salah. Gitu. Barang siapa yang mencari agama selain dari Islam, maka dia itu adalah rugi. Surah Al-Imran ayat 85. Jadi yang kita bawa sholat adalah kita Islam. Dan bedanya orang kafir dan orang Islam itu dijelaskan oleh hadis Rasulullah, ya, bainal kufra wal imani tarkus shalah. Bedanya orang kafir dan orang Islam adalah sholat. Jadi Bapak dan Saudara kalau tidak sholat, Masya Allah, sebutannya tentu kebalikannya, menjadi orang kafir. Dan jangan bermain-main dengan sholat. Sudah azan masih bisa mengatakan sholat Pak, tar. Sudah azan masih bisa mengatakan sholat Pak, tanggung nih kerjaan. Itu bahaya Bapak dan Saudara. Karena dari entar itu, dari tanggung itu akan berujung, ya, dengan godaan setan yang terkutuk sampai godaan yang sangat besar. Sholat zuhur jam 2:30. Baru selesai sholat, azan asar berkumandang kalau sekarang. Karena sekarang waktu sholat asar jam 3 kurang 3 menit. Bapak dan Saudara. Jadi kita sholat karena kita orang Islam. Kita sholat karena pembeda antara orang kafir dan orang Islam adalah sholat. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah iman. Yang kita bawa sholat adalah iman. Karena ketika, ya kalau kita yang sudah Islam, lahir dari ibu kita Islam, yang kita bawa sholat adalah iman. Karena orang yang baru masuk Islam, dia mengatakan dengan perkataan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadir Rasulullah. Dan kalau kita, sebetulnya setiap manusia ini ketika di alam rahim itu telah ditanyakan oleh Allah, alastu birabbikum,
Qalu bala syahidna. Betulkah aku Tuhan engkau? Betul. Semua kita menjawab. Baik yang hamil itu ibu yang Islam, yang tidak Islam, ya apa saja agamanya, yang musyrik apalagi, itu tetap dipertanyakan. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Jadi nggak ada penyesalan besok di hari kiamat. Gitu. Nah, iman. Kemudian apa itu iman? Nah, ini dalam kajian yang lain, dalam ceramah yang lain telah pernah juga saya sebutkan, tapi tidak ada salahnya diulangi lagi. Bapak dan saudara, iman itu adalah, dijawab kalau anak SD kelas 1 sampai kelas 6, itu jawabannya percaya. Benar. Kalau kelas 1 sampai kelas 6, berarti umur ya 0 sampai 12 tahun. Percaya? Ya, benar. Kalau anak SD. Tapi kalau tingkat bapak-bapak, saudara-saudara, tingkat engkong-engkong, mbah-mbah, bukan lagi itu. Iman adalah tasdiqu biqalbi, takraru bil lisan, wa amalun bil arkan. Diyakini dalam hati. Bapak dan saudara, Mufassirin Rashid Ridho mengatakan, untuk lebih mengencangkan keimanan, menguatkan maksudnya, lihatlah alam ini. Nah, coba lihat saja ke dalam diri kita, betapa hebatnya manusia ini. Coba kopi yang Bapak minum, yang hobi kopi kental sampai pekat bener. Bapak minum kopi, ketika keluar, airnya keluar sama air kencing. Kopinya kemana? Pindah ke jalur lain, melalui dubur dia keluarnya. Hebat, Masya Allah. Itulah Allah yang maha besar. Kemudian ikan di lautan, Bapak dan saudara, itu berjuta-juta, bermiliar-miliar, bahkan tak terhitung oleh manusia jenisnya. Ikan tongkol saja bedanya, Pak. Tongkol licin itu keras. Di atas itu lagi ada tongkol abu-abu namanya. Nggak terlalu keras. Dan di atas itu lagi ada tongkol harian. Nah, itu lembut sekali. Baru satu ikan itu saja jenisnya sudah banyak. Itu yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan. Belum lagi udang, belum lagi nyamuk. Allahu Akbar, Allah kabir. Jadi dengan melihat kenyataan ini, Iqra, baca, keimanan kita makin hari makin naik. Godaan setan yang datang kepada diri kita, insya Allah akan makin kecil. Bapak dan saudara, jadi karena iman kita sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang yang beriman kepada yang gaib, dia akan mendirikan sholat. Dia akan mendirikan sholat. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak dan saudara, yang kita bawa sholat adalah tauhid. Yang kita bawa sholat adalah tauhid. Apa itu? Ilmu yang mengesahkan Allah. Dalam Al-Quran, Allah katakan dalam surat Al-Ikhlas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul Allah ahad. Qul huwallahu ahad. Qul fi'il amr. Perintah dari Allah langsung.
Katakan Allah itu ahad. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang bertuhankan kepada selain Allah musyrik. Dalam tanda kutip kafir. Dan semua makhluk ini gantungannya hanya kepada Allah. Allahus Samad. Dan Allah itu lam yalid wa lam yulad. Lam mim di sini menyatakan tidak akan pernah, sampai kapanpun dan hitung dari manapun tidak akan pernah Allah itu beranak. Jadi ini untuk mengkanter godaan debu-debu perjalanan hidup. Kalau ada yang mengatakan Tuhan beranak, tentu ujungnya sekarang kita sudah sampai di mana ini? Mungkin pada sudah cucunya Tuhan atau apanya lagi. Nggak ada. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sepadan dengannya. Apa yang ada di langit dan di bumi ini. Baik itu Quran maupun yang lainnya. Makanya Bapak dan Saudara, Rasulullah mengatakan kepada anak beliau Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu jangan lupa mengkhatamkan Al-Quran setiap mau tidur. Dan kemudian ditanyakan oleh Fatimah ke ayahnya, apa itu maksudnya ayah? Baca Al-Ikhlas 3 kali. Itu diposisikan nilainya sama dengan mengkhatamkan Al-Quran. Tapi kita jangan terpaku kepada itu saja. Sudah khatam Quran? Sudah, saya baca 3 kali. Tanya lagi tahun depan, sudah khatam Quran? Sudah, saya baca Al-Ikhlas 3 kali. Jangan itu terus, itu padanannya. Gitu. Nah, jadi tauhid mengesahkan Allah. Yang kita bawa sholat, yang ketiga tauhid. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah ma'rifah. Bapak dan saudara dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal dengan Allah Tuhannya. Kenal dalam artian, ya tentu sebatas artian makhluk. Ya. Kita sholat, walaupun kita tidak melihat Allah, tapi yakinlah Bapak dan Saudara, Allah melihat kita. Makanya ada bacaan Sami Allahu liman hamidah. Yakin Allah melihat kita. Dan Allah melihat kita itu semua. Jumlah rambut kita di kepala kita Allah tahu. Padahal Bapak sendiri saja nggak tahu berapa jumlah rambutnya. Bulu hidung kita Allah tahu. Jadi artinya Bapak dan Saudara, kita sholat ini dengan mantap keyakinan bahwasanya kita dilihat oleh Allah. Lalu pertanyaannya, adakah manusia yang dapat melihat Allah? Jawabannya belum. Termasuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW belum melihat Allah dalam bentuk aslinya. Karena ada dikatakan dalam hadis riwayat Muslim, hadis sahih itu. Ya. Bertanya Siti Aisyah kepada beliau, beliau menjawab, Allah itu cahaya. Dan di atas cahaya, aku tak mampu melihatnya. Nah, coba bapak-bapak keluar dari masjid ini nanti, lihatlah matahari. Mampu gak bapak melihat 5 menit saja dengan mata terbuka? Jelas tak akan mampu. Baru diangkat, ngedip.
Nah, begitu lebih lagi daripada itu. Nah, Bapak dan Saudara, demikian khotbah kita ini. Jadi yang kita bawa sholat ada 4, Islam, iman, tauhid, ma'rifah. Demikian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bil hayati wal zikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wasamil alim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma fasalli wa sallim ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak dan Saudara, pada khotbah yang pertama tadi, khatib saya telah menyampaikan kepada kita bersama, ayo mari kita memposisikan diri kita menjadi orang yang bertakwa. Karena bekal yang sesungguhnya dalam kehidupan kita ini akan kita bawa itu adalah ketakwaan. Dan kemudian yang kita bawa sholat itu ada 4, Islam, iman, ya, tauhid, dan ma'rifah. Insya Allah itu dapat kita pahami dan kita hayati. Demikian khotbah kita ini yang benar. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Adapun yang salah itu dari saya sendiri selaku manusia biasa yang tak luput atas kekilafan dan kedhaifan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ufir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma jalna syakura wa jalna sabura wa jalna min ibadika salihin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrillahi akbar. Aqimissalah.